Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Untuk menunjang mutu dan peningkatan kualitas pelatihan kerja yang selenggarakan oleh UPT Balai Latihan Kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam, telah dilaksanakan visitasi akreditasi lembaga pelatihan kerja oleh Asesor LPK Kemnaker RI. Bapak Syaiful Syarifuddin, mari mengenal lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Syaiful Syarifuddin. Kebetulan saya berasal dari Minang dan sekarang berdomisili di Bandung. Barangkali itu perkenalan saya, dan kebetulan saya juga dulunya adalah sebagai instruktur sampai tahun 2006 dari tahun 1980. Itu perkenalan saya. Akreditasi untuk lembaga pelatihan kerja, baik itu Balai Latihan Kerja pemerintah, swasta dan perusahaan, itu sekarang menjadi keniscayaan. Fungsinya adalah untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan pelatihan mengacu pada sebuah yang namanya Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia, yang di dalamnya terdapat 8 standar, di mana 8 standar itu akan memastikan mulai dari hulu sampai ke hilir. Kalau kita uraikan, 8 standar itu adalah: satu, pertama, BLK itu harus melakukan analisa kebutuhan dulu, agar supaya apa yang dilakukan dalam pelatihan itu betul-betul berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat. Khususnya seperti Kabupaten Agam ini, maka karena mereka ini di bidang ekonomi perdagangan, maka kita akan mengacu ke sana. Itu jauh lebih bagus. Misalnya membuat bordir gitu ya, membuat kue, itu adalah bagian dari satu pengembangan, sehingga orang yang berlatih di sini nanti bisa melakukan kegiatan yang akan menyangga kehidupan secara ekonomi. Terus yang kedua, pasti dari TNA turun namanya program standar 2. Kemudian dari program turunnya nanti adalah bagaimana cara memberikan pelatihannya, maka perlu materi pelatihan atau di bahasa sana itu namanya learning material. Jadi bahan ajar dan sebagainya. Setelah itu maka ada pada standar 4 itu tentang asesmen. Kita uji mereka apakah mereka itu bisa melakukan atau mengukur sejauh mana kemampuannya setelah diberikan materi pelatihan melalui delivery. Kemudian standar 5 maka perlu yang namanya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola lembaga dan memberikan pelatihan, yaitu ada TALA, tenaga pelatihan, dan ada instruktur, tenaga pengajarnya. Kemudian standar 6 itu adalah sarana dan prasarana. Kemudian standar 7 berbicara tentang bagaimana mengelola lembaga pelatihan itu bisa berjalan dengan baik. 8 pastinya tidak bisa tidak, yaitu masalah keuangan. Dengan 8 standar ini kita bisa melakukan pelatihan dan pelayanan bermutu yang kita sebut dengan pelayanan prima dalam pelatihan. Itu pendapat saya tentang akreditasi. BLK Agam ini potensi yang besar karena luas jangkauannya sangat besar, maka perlu peningkatan sumber daya manusianya. Selain dari peningkatan sumber daya manusia, juga perlu penambahan sumber daya manusia agar supaya semua potensi itu bisa dioptimalkan. BLK Agam kompeten, mandiri, produktif. Oke, terima kasih Pak.